minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rahasia. Apa yang dimaksud rahasianya rahasia? Rahasianya rahasia, itulah disebut rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang-orang yang tertentu, yang dipercaya Allah, yang mendapat amanah dari Allah, yang ditunjukkan atau yang diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab ketika rahasia ini terbongkar, saya yakin 100%, hakul yakin, dunia ini akan hancur karena akan terjadi malapetaka di muka bumi ini. Subhanallah. Saudara, mengetahui rahasia jauh lebih mudah kita menemukan Allah daripada menemukan rahasianya Allah. Kita bisa saja mengenal Allah dengan pengetahuan atau ilmunya yang sudah disampaikan pada kita semua melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis kursi, dan melalui yang tersurat maupun yang tidak tersurat. Seseorang telah mengenal Allah atau orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu Allah memberitahukan rahasianya. Belum tentu. Saudara, seperti yang saya jelaskan di atas, kita lebih mudah mengenal Allah daripada mengetahui rahasianya. Saya berikan satu contoh. Saudara, seandainya mencari saya, sangat mudah saya ditemukan. Tetapi ketika saudara menemukan saya, saudara belum tentu tahu rahasia saya, kecuali saya akan menjelaskan kepada saudara semua. Subhanallah. Saudara, rahasia Allah tidak akan dapat kita capai dengan ilmu Allah sendiri. Sebab rahasia itu tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran manusia. Subhanallah. Sekalipun rahasia itu melekat pada manusia, tapi ketika tidak ada pembimbing yang betul-betul memahami jalan ini, sampai 1000 tahun kita belajar, tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada jawabannya, sebab tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran manusia.
tidak akan pernah menemukan solusi. Rahasia inilah yang paling dirahasiakan para kekasih-kekasih Allah. Apa sebab? Karena mereka tidak akan ingin menanggung resiko akibat-akibat yang akan terjadi ketika ini diketahui orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika diketahui orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akan pasti terjadi malapetaka di muka bumi ini, dan akan terjadi adalah kehancuran. Saudara, perlu saya jelaskan bahwa semua para nabi mengenal Allah, bahkan bisa berdialog dengan Allah, tetapi belum tentu para nabi itu memahami rahasia Allah. Belum tentu. Saya kasih contoh, saudara. Itu diceritakan dalam Al-Quran, kalau nggak salah Al-Kahfi, tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menemui Nabi Khidir untuk berguru kepadanya. Singkat cerita, lalu Nabi Musa berangkat mencari Nabi Khidir, lalu bertemulah mereka sesuai petunjuk dari Allah, disebut batu perbatasan atau pertemuan dua lautan. Subhanallah. Lalu Nabi Musa menyampaikan keinginannya, ingin berguru dan mengikuti padanya. Lalu Nabi Khidir berkata pada Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup bersabar mengikuti aku. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sanggup bersabar mengikuti aku. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar dengan sesuatu yang belum engkau ketahui? Subhanallah. Kata Nabi Khidir, bagaimana engkau bisa mengikuti aku dengan sabar? Sesuatu sedangkan engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini luar biasa. Apa hikmah yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Kahfi? Insya Allah saya akan jelaskan nanti. Sekian dulu, sampai di sini. Kita akan sambung dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.